warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah sekali ya, kompak jawab salamnya. Hebat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan membacanya doa kita tadi dapat memperlancar pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Sinta. Alhamdulillah masuk ya. Ali, Farhan, Adi. Mana Adi? Oh ya. Ana, Lili. Alhamdulillah masuk semua. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Baik, Ibu akan mengecek semangat dari kalian terlebih dahulu ya. Ayo, tepuk semangat. 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 Baik, hebat semuanya. Nah, baik adik-adikku, setelah minggu lalu kita belajar mengenai sahabat Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Kali ini kita akan belajar mengenai sahabat Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini kalian bisa lihat di buku kalian, di pelajaran kedua mengenai bab Ali bin Abi Thalib. Di situ terdapat peta konsep. Nah, di peta konsep itu berarti kita akan mempelajari apa saja? Ya, benar. Yang pertama kita akan mempelajari bagaimana cara meyakini kebenaran sejarah kekhalifahan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu yang kedua kita akan mempelajari bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai kesalehannya dari seorang Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga kita akan belajar juga mengenai sejarah kekhalifahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar mengenai contoh-contoh nilai-nilai positif dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, adik-adikku sekalian, di sini kita nanti akan belajar mengenai khalifah dari Ali bin Abi Thalib, merupakan khalifah keempat setelah khalifah Utsman bin Affan. Nah, sebelum itu Ibu minta untuk kalian buka buku kalian di halaman 16. Nah, ayo Ali dibuka dulu bukunya, Nak. Ya, sudah. Nah, di situ kalian dapat melihat bahwa di halaman 16 ada kegiatan ayo mengamati. Nah, kira-kira kita disuruh ngapain ya? Betul sekali. Di situ terdapat seseorang yang sedang berkerumun, Bu. Lalu perintahnya kita disuruh untuk menghubungkan kepribadian Ali bin Abi Thalib itu seperti apa? Ya, ada yang tahu? Iya, Sinta? Benar sekali bahwa kepribadian seorang Ali bin Abi Thalib itu suka bermusyawarah, Bu. Ali bin Abi Thalib itu suka berbagi ilmu, Bu. Nah, benar sekali. Kepribadian seorang Ali bin Abi Thalib itu memang suka bermusyawarah dengan teman-temannya. Beliau suka juga berbagi ilmu yang beliau dapat. Jadi, kita sebagai makhluk Allah itu seharusnya membagikan informasi yang baik kepada teman-teman kita. Nah, baik adik-adikku sekalian, setelah tadi kita sudah melakukan kegiatan ayo mengamati mengenai bagaimana seorang pribadi dari Ali bin Abi Thalib, di sini selanjutnya ada kegiatan ayo membaca. Nah, di sini terdapat bacaan mengenai riwayat hidup dari seorang Ali bin Abi Thalib. Di sini dijelaskan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat setelah Khalifah Utsman bin Affan, yang mana merupakan khalifah ketiga yang telah kita pelajari di minggu lalu. Nah, beliau ini merupakan saudara dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dari tunggal satu kakek, yaitu kakek Abdul Muthalib. Jika ayah Rasulullah itu bernama Abdullah, ayah dari Ali adalah Abu Thalib. Sudah jelas? Ya, selanjutnya Ali bin Abi Thalib ini juga memiliki saudara, yang mana ada 3 saudara laki-laki dan 2 saudari perempuan, yang masing-masing namanya ada Thalib, ada Ukail, ada Jafar, dan ada juga
Ummu Hani dan juga Jumana. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, dari pernikahannya dengan Fatimah Az-Zahra ini, Ali bin Abi Thalib dikaruniai 4 orang anak, 2 orang putra dan 2 orang putri. Putranya bernama Hasan dan Husain, dan putrinya bernama Zainab Al-Kubra, satunya lagi bernama Ummu Kalsum Al-Kubra. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, jika sudah jelas, di situ terdapat tugas kegiatan 1. Nah, di situ kalian diminta untuk membuat silsilah dari Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, nanti gambar yang paling bagus ibu akan pajang di papan informasi ini. Ya, jadi setelah selesai nanti gambarnya dikumpulin ke ibu. Lalu ibu nilai, habis itu kita pajang bersama. Bagaimana? Semangat? Ya, pintar. Nah, baik adik-adikku, setelah tadi kita telah mempelajari bagaimana riwayat hidup dari seorang Ali bin Abi Thalib, di sini kita akan mempelajari yang kedua, yaitu bagaimana sih kepribadian dari seorang Ali bin Abi Thalib itu? Kira-kira bagaimana? Nah, untuk lebih jelasnya kalian dapat membacanya di halaman 18. Yang pertama, di situ dijelaskan bahwa seorang Ali bin Abi Thalib itu cinta ilmu. Beliau ini tercatat sebagai ulama para sahabat senior. Ia dikenal dengan kesungguhannya dalam mengejar cita-cita dan kehati-hatiannya dalam menerima sebuah ilmu. Jadi, begini adik-adik. Jadi, kita dalam belajar ini juga harus berhati-hati dalam menerima ilmu. Jadi, tidak harus sembarang ilmu itu masuk untuk diri kita. Kita harus memilah, pandai memilih untuk mana sih ilmu yang baik untuk kita dan mana ilmu yang tidak baik untuk kita. Seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini beliau juga mempunyai kata mutiara. Seperti ini bunyinya. Hendaklah jangan malu salah seorang di antara kalian untuk belajar jika ia tidak mengetahui sesuatu. Janganlah orang bodoh merasa malu untuk bertanya atas apa yang tidak ia ketahui. Bagus sekali ya. Nah, baik adik-adikku sekalian, setelah kita mengetahui bahwa pribadi dari seorang Ali bin Abi Thalib adalah seorang pribadi yang cinta dengan ilmu, yang kedua, kita mengetahui bahwa seorang Ali bin Abi Thalib juga memiliki sifat zuhud, di mana sifat zuhud ini adalah seseorang yang cinta sekali dengan akhirat daripada kepentingan dunia. Di sini dikisahkan dari Ali bin Rabi'ah. Nah, beliau ini menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu ditemui oleh An-Nubah. Nah, An-Nubah ini menceritakan kepada Ali bahwa di Baitul Mal itu sedang ada perhiasan banyak sekali, ada perak dan juga emas. Ali pun menjawab, Allahu Akbar. Lalu Ali bersama Ibnu Nubah datang ke Baitul Mal untuk melihat apakah benar yang dikatakan oleh Ibnu Nubah. Dan ternyata benar. Lalu Ali memerintahkan Ibnu Nubah untuk memberitahukan masyarakat Kafah untuk mengambil perhiasan-perhiasan tersebut. Nah, setelah Baitul Mal kosong, seorang Ali bin Abi Thalib itu melakukan sholat sebanyak 2 rakaat. Nah, di sini berarti pribadi Ali bin Abi Thalib memang pribadi yang zuhud, yang mana beliau lebih suka sekali dengan akhirat daripada duniawi. Nah, lalu yang ketiga, Ali bin Abi Thalib ini juga pribadi yang tawaduk, di mana juga dikisahkan bahwa dulu Ali bin Abi Thalib pergi untuk membeli kurma. Sebagai seorang Amirul Mukminin, tentu saja beliau itu disukai oleh semua orang, lalu dihormati juga. Suatu ketika ada sahabat Ali bin Abi Thalib yang ingin membawakan barang yang dibeli oleh Ali bin Abi Thalib. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Nah, benar sekali. Beliau tidak menerima tawaran dari sahabatnya itu. Beliau memilih untuk membawa barang-bawaannya sendiri. Jadi, walaupun beliau dihormati, beliau selagi kuat, ya beliau sendiri yang membawa. Jadi memang tawaduk ini perilaku yang bagus. Nah, lanjut yang keempat. Beliau ini juga seseorang yang dermawan. Lalu yang kelima, tentu saja beliau adalah seseorang yang rajin ibadah.
Nah, itu tadi merupakan sifat dari Ali bin Abi Thalib. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu perjuangan dari seorang Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Nah, adik-adikku, setelah yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang riwayat hidup seorang Ali bin Abi Thalib, dan yang kedua kita telah mempelajari bagaimana sih sifat dari seorang Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga ini kita akan belajar mengenai bagaimana masa kekhalifahan yang dipimpin oleh seorang Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama ini, beliau ini di dalam buku kalian sebenarnya kalian dapat membaca sendiri. Nah, di sini ibu akan sedikit menjelaskan bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib itu menjadi seorang khalifah yang menggantikan seorang Utsman bin Affan yang merupakan khalifah ketiga. Nah, Ali bin Abi Thalib ini melakukan langkah-langkah penting. Di antaranya ada beberapa langkah penting yang beliau lakukan. Yang pertama di dalam bidang hukum. Di dalam bidang hukum ini, seorang Ali bin Abi Thalib ini melakukan sebuah sistem investigasi kriminal dan membuat kebijakan tentang pemisahan antara saksi kunci untuk sebuah pembuktian kebenaran dan juga pembuktian kenyataan. Nah, di sini beliau membagi beberapa wilayah yang mana di dalam wilayah itu terdapat hakim-hakim. Di antaranya ada wilayah Kufah, Yaman, Basra, Mesir, dan juga Madinah yang tentunya memiliki hakim sendiri di setiap wilayah masing-masing. Nah, lanjut yang kedua, beliau ini juga membentuk Majelis Syura. Nah, Majelis Syura ini terdiri dari para ulama dan juga ahli hukum. Mereka juga disebut sebagai Ahlul Hali wal Aqdi. Lalu yang ketiga, di dalam kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini juga dibentuk sebuah satuan keamanan, yang mana dalam bidang militer ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang Ali bin Abi Thalib itu adalah harus memiliki kekuatan militer, terusan mempersiapkan untuk membentuk kekuatan militer menjadi tanggung jawab kepala negara ataupun gubernur. Lalu yang ketiga juga mengangkat komandan militer yang bertanggung jawab langsung kepada kepala negara ataupun gubernur. Nah, selanjutnya setelah membentuk satuan keamanan di kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini, beliau juga menerapkan menjaga kestabilitasan keamanan dalam negeri. Lalu yang kelima, beliau ini juga menganggarkan anggaran belanja negara. Nah, di dalam kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini, dalam anggaran belanja negara, beliau mendapatkan dana berasal dari zakat dan juga sodako. Nah, adik-adikku sekalian, tadi kan kita sudah mempelajari bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib itu menjaga negerinya, bagaimana apa saja yang dilakukannya dalam masa jabatannya tersebut. Lalu, sekarang yang terakhir kita akan belajar bagaimana mencontoh nilai-nilai keteladanan seorang Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama sudah dijelaskan bahwa seorang Ali bin Abi Thalib itu merupakan seseorang khalifah yang suka sekali dengan ilmu. Di sini beliau suka sekali dengan mempelajari ilmu-ilmu, berbagai macam informasi dengan teman-temannya. Beliau suka bermusyawarah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita juga patut mencontoh sifat kezuhudannya, di mana kita tidak cenderung dengan dunia, namun lebih cenderung ke akhirat. Lalu yang ketiga, kita juga dapat mencontoh perilakunya yang tawaduk. Di saat kita mampu, kita seharusnya tidak memberatkan orang lain, meskipun orang lain itu sudah menawarkan untuk membantu kita, begitu. Lalu yang keempat, beliau juga pribadi yang dermawan. Jadi kita sebagai muslim sudah seharusnya untuk melakukan sedekah. Jadi adik-adikku sekalian, kita tadi sudah mempelajari tentang 4 hal. Yang pertama kita belajar mengenai riwayat hidup dari seorang Ali bin Abi Thalib. Yang kedua kita juga belajar bagaimana sifat dari seorang Ali bin Abi Thalib. Lalu yang ketiga kita juga belajar mengenai bagaimana sih seorang Ali bin Abi Thalib itu dalam memimpin sebuah negara. Dan yang keempat kita juga belajar mengenai nilai-nilai yang patut dicontoh untuk kita lakukan di kehidupan sehari-hari yang dicontohkan oleh seorang Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini ibu akan meminta kalian, jadi ibu akan memberikan sebuah tugas. Tenang, tugasnya ini nanti bersifat kelompok. Jadi nanti adik-adikku sekalian, silahkan meringkas apa yang sudah ibu jelaskan tadi mengenai dari silsilah
yaitu riwayat hidup seorang Ali bin Abi Thalib. Lalu yang kedua mengenai sifatnya dari Ali bin Abi Thalib yang sudah kita bahas bersama tadi. Ada tawadu, ada dermawan, rajin ibadah, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga nanti kalian juga meringkas tentang bagaimana perjuangan seorang Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir nanti kalian juga mengerjakan bagaimana keteladanan seorang Ali bin Abi Thalib itu. Bagaimana? Sudah paham? Nah, sip. Nah, sebelum pulang, Ibu akan tanya kepada kalian beberapa hal mengenai khalifah dari Ali bin Abi Thalib ini. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah, menurut kalian bagaimana sih seorang pribadi Ali bin Abi Thalib ini? Ya, Ali? Ya, benar. Ali bin Abi Thalib adalah seorang dermawan, Bu. Benar sekali. Lalu Sinta? Ya, Ali bin Abi Thalib ini suka rajin beribadah, Bu. Benar sekali. Baik, adik-adikku sekalian, kita dapat menyimpulkan bahwa seorang Ali bin Abi Thalib ini adalah seseorang yang hebat, seseorang yang kuat dan tidak sombong dalam melakukan segala hal. Beliau juga memiliki sifat-sifat yang patut ditiru untuk kita di masa saat ini. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.